Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Ruang Misteri. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa subscribe, like dan komen video di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita menuju ceritanya. Tahun 2004, Ane kuliah di Poltek jurusan Elektro, semester 1. Waktu itu, Elektro Poltek masih jadi satu sama Brawijaya. Masjid Raden Fatah masih belum kayak sekarang, masih kecil dan bangunan lama. Di sebelah masjid ada warung nasi lengko. Warungnya berupa rombong yang atapnya terpal. Kalau malam, warung itu tutup dan meja bangkunya dibiarkan aja, tidak ditumpuk. Sekitar jam setengah 10 malam, waktu itu teman Ane habis pulang dari fakultas. Urusan organisasi gitulah, Ane kurang paham. Karena dia tinggal di asrama bareng Ane, jadi kalau pulang dari kampus, tinggal jalan aja dan belok ke arah Raden Patah, nanti tembusnya Student Center. Suasana dah sepi, cuman ada suara jangkrik dan serangga lainnya. Kebetulan waktu itu habis hujan. Saat melewati warung nasi lengko itu, nampak seseorang lagi duduk di situ. Posisinya duduk di bangku dengan kepala sedikit nunduk. Persis posisi orang yang lagi tidur sambil duduk. Agak aneh, soalnya kondisi malam dan tidak ada kegiatan apa-apa di dekat itu. Tapi ada orang yang duduk sendirian. Teman Ane pun jalan dengan santai, tanpa punya pikiran apa-apa. Setelah dia jalan dan ngelewatin orang itu, entah kenapa dia pengen noleh ke belakang buat ngeliat apa yang dilakuin orang itu. Dia noleh bentar, lalu nyepetin langkahnya sampai ke asrama. Sampai di asrama, dia terus cerita sama Ane kalau dia abis ngeliat orang yang gak punya mata, hidung maupun mulut. Mungkin ini yang banyak orang bicarakan tentang muka rata. Dan mungkin banyak yang belum tahu tentang cerita di tahun 2005. Seorang mahasiswa yang tersesat di kawasan Fakultas Pertanian pada malam hari. Ia merasa melewati jalan setapak yang biasa dia lewati. Tapi, anehnya setelah dia sadar yang dia lewati itu adalah got saluran air. Ketahuilah, jalan yang dia lewati itu sebenarnya tidak pernah ada. Aku tak melanjutno cerita Yosam, masih seputar kehidupan kuliah Ane dulu pas nang Poltek. Ini salah satu yang Ane alamin sendiri dari beberapa hal yang aneh tentang asrama Kopma. 3 tahun Ane di sana, 3 tahun itu juga Ane merasa nyaman disamperin beberapa kejadian ganjil yang pernah Ane alami. Bagi agan-agan sing belum tahu, asrama Kopma dibagi menjadi 4 blok. Blok A, B, C, dan D. Masing-masing blok 4 lantai. Ane mendapat blok B, lantai 4, kamar no 5. Ini kamar paling aneh menurut Ane. Banyak kejadian yang ganjil dan masih menjadi misteri. Salah satunya, waktu itu, Ane abis pulang dari ngapel pacar sekitar setengah 9 malam. Ane udah sampai asrama. Usai salat, Ane langsung tidur. Waktu itu, malam minggu teman sekamar Ane itu mudik ke Blitar. Jadi Ane sendirian. Teman-teman Ane di kamar sebelah masih rame. Pada nonton film. Ya udah, Ane kunci pintu dan langsung tidur pakai selimut, kayak selimut di rumah sakit gitu. Putih, garis-garis, dapat dari pihak asrama. Sekitar tengah malam, Ane kebangun karena kerasa dingin banget, menggigil. Setelah sadar, Ane udah gak selimutan. Ane raba-raba, sekitar Ane kali aja selimut ketendang-tendang. Tapi tidak ada. Atau mungkin ketindihan karena kadang Ane tidur gerak mulu. Tapi gak ada juga. Dan Agan tahu gak selimut itu kemana? Ternyata
Selimut itu udah jatuh 2 meter di sebelah ranjang aneh. What? Ini aneh. Bergerak sedahsyat apapun aneh tidur. Kayaknya gak mungkin selimut bisa jatuh segitu jauh. Angin? Gak mungkin. Jendela, pintu tertutup rapat. Cuma ada angin-angin di atas pintu yang berlubang kacanya. Cuma sekitar 5 cm. Oke lah, anggap aja aneh ngelindur, yang mana aneh gak sadar dan gak inget. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, aneh ngejalanin kayak biasanya. Belum ada hal-hal yang aneh sampai pada akhirnya aneh masih ingat betul hari Jumat. Abis Jumatan, aneh langsung ngerjain tugas di rumah temen. Pulang ke asrama sekitar setengah 10 malam. Aneh lihat teman aneh dah tidur di ranjang atas. Ranjang di asrama kan susun. Ya udah, aneh tidur di ranjang bawah. Masih pakai selimut aneh yang kemarin. Sejenak terlelap, tiba-tiba aneh kebangun. Selimut aneh kayak ada yang narik-narik di bagian kaki. Aneh coba tarik lagi, tapi tarikan itu makin kencang. Penasaran kan, apa ini yang ditarik-tarik? Coba aneh tengok, dan aneh kaget, bener-bener kaget. Aneh ngeliat tangan hitam kecil, pucat, mencengkram, selimut kencang banget. Terus tiba-tiba dilepas, dan tangan itu masuk ke bawah ranjang. Aneh bener-bener gak berani nengok ke bawah ranjang waktu itu. Yang aneh lakuin, ngebangunin teman aneh yang di atas, terus nyeritain apa yang barusan aneh lihat. Abis itu, dia coba ngeberaniin ngeliat apa yang ada di bawah ranjang. Dan kami tidak menemukan apa-apa, cuma kardus-kardus dan sepatu-sepatu bekas aja. Sejak kejadian itu, aneh terus terang, bukan takut, tapi malah penasaran. Bukan dengan tangan yang ditarik-tarik, tapi penasaran dengan sejarah asrama ini. Karena kesan pertama saat aneh masuk ke situ, aneh ngerasa tempat ini didesain awalnya kayak bukan untuk asrama mahasiswa. Kata teman aneh, entah dia dapat sumbernya dari mana. Dulu, asrama itu adalah diperuntukkan untuk mahasiswa putri. Karena sebuah kejadian yang kesannya agak ditutupi, asrama itu akhirnya dialih fungsikan seluruhnya untuk hostel atau kayak hotel untuk umum. Tapi akhirnya untuk menambah pemasukan kas kampus dan untuk memfasilitasi mahasiswa asrama itu difungsikan lagi untuk tempat tinggal mahasiswa, tapi khusus mahasiswa putra. Aneh gak tahu pasti soal itu. Yang aneh dapat cuma kabar dari mulut ke mulut. Itu salah satu keanehan yang aneh alami. Next, aneh ceritain kelanjutannya. Dan juga kejadian saat aneh pindah dari blok B ke blok C. Mungkin kita pernah dengar kadang setan, makhluk halus, demit, atau sejenisnya kadang menyerupai kita atau orang di sekitar kita. Aneh ngalamin ini dulu. Aneh lupa kapan tanggal tepatnya. Waktu itu aneh tidur lebih awal karena capek abis praktik di bengkel. Buat yang belum tahu, aneh anak Poltek jurusan elektro. Di asrama aneh sekamar sama teman aneh yang jurusan listrik. Karena capek banget, ya udah aneh kunci pintu itu. Lampu aneh matiin, terus tidur. Tiba-tiba tengah malam aneh bangun, teman aneh udah pulang. Lagi duduk di meja belajar, posisinya membelakangi tempat tidur aneh. Jadi aneh cuman kelihatan punggungnya sama kepalanya yang lagi nunduk kayak yang lagi baca buku. Tapi anehnya dia nggak ngidupin lampu. Dalam hati, anak ini apa kelihatan baca buku nggak pakai lampu? Ya udah, tanpa nanya apa-apa, aneh ngelanjutin tidur. Paginya aneh bangun, teman aneh udah nggak ada. Pintu kamar tetap kekunci dan ranjangnya pun masih tetap rapi. Oh, ya udah, mungkin ada kuliah pagi nih anak. Belum sempat aneh berpikir macam-macam. Tiba-tiba pintu kebuka dan ternyata teman sekamar aneh sambil naruh tas. Dia bilang, "Sob, sorry ya, wingi ndak ngabari. Mari tekan kampus langsung nginep nang kose bekti. Ono tugas kelompok kuliah." What? Aneh diem, mikir kalau semalam dia nggak pulang,
Berarti yang semalam siapa? Baru 3 hari kemudian Aneh ceritain ke dia. Dan dia beneran gak pulang sama sekali ke asrama malam itu. Jadi siapa orang yang Aneh lihat nunduk di meja belajar malam itu? Jadi gini, lokasi blok B dan blok C itu bersebelahan, jaraknya kira-kira 50 meteran. Ada sedikit space terbuka dari masing-masing gedung. Jadi bisa ngelihat masing-masing aktivitas di sebagian gedungnya. Ini yang dialami anak blok C. Kakak tingkat Aneh kan kuliahnya, tapi di Brawijaya, lupa Aneh jurusan apa. Kamarnya kalau nggak salah ada di blok C, lantai 4. Di depan lobi kamarnya ada kursi panjang, biasa duduk untuk nongkrong. Kebiasaan anak asrama, kalau nggak ada acara ya nongkrong-nongkrong di depan lobi, ngomongin banyak hal sambil nunggu ngantuk. Cerita yang Aneh dengar waktu itu sekitar jam 8 malam. Si kakak tingkat Aneh ini, anak blok C, lagi duduk-duduk berdua sama temennya sambil ngopi-ngopi dan rokokan. Dia sembari mainan teropong kan, teropong replika yang kayak punya tentara. View-nya sejajar lurus lantai 4 blok B, langsung ke arah lobi, depan kamar Aneh. Pas lagi neropongin suasana di situ, dia ngeliat ada cewek jalan di lantai 4 blok B. Dia heran, dia mikirnya, nih anak blok B berani banget masukin cewek, gak ketahuan sapam. Besoknya dia nanya ke sapam, apa ada tamu cewek yang naik ke blok B? Tamu atau keluarga penghuni mungkin, tapi dari data daftar hadir tamu, gak ada cewek atau satu pun rombongan keluarga yang naik. Kalau naik tanpa izin pun gak mungkin. Ada 2 satpam yang jaga semalam itu. Dan pasti kelihatan banget kalau ada cewek yang naik ke atas. Tambah bingung dong. Sorenya dia datang ke blok B lantai 4. Nemuin anak-anak yang ada di situ. Kebetulan di lobi Aneh waktu itu ada Aneh, temen sebelah kamar, sama 3 orang dari kamar lobi lain yang masih satu lantai. Dia nanya, apa ada cewek masuk semalam sekitar jam 8? Terus jalan di sebelah pagar situ. Sambil dia nunjuk tempat pas di depan pintu lobi. Kami semua ngeyakinin kalau nggak ada cewek sama sekali yang masuk. Dan pasti gak bakalan boleh sama sapam kalau itu bukan keluarga. Iseng saya tanya ciri-ciri ceweknya, dan jawabannya agak bikin tanda tanya. Rambut panjang, lurus, sebahu, pakai baju putih dan rok putih di atas lutut. Wajahnya nggak seberapa jelas, cuman kelihatan dari samping. Dia jalan dari arah pintu lobi ke lobi sana. Yang agak aneh, bajunya kayak model tahun 80-an gitu. Hah? 80-an? Ini pertama kalinya ada anak luar blok B ngeliat ada hal yang aneh di gedung ini. Mungkin biar menajamkan gambaran cerita Aneh, akan Aneh setarakan seberapa fotokop zaman dulu. Ini blok B saat malam hari. Ini sudah direnovasi, kelihatannya sudah dicat, dan setiap kamar terang. Dulu setengah dari kaca kamar ada cat putih. Jadi meskipun lampu hidup, akan tetap kelihatan agak gelap. Di gedung B ada kantin, kantor, dan swalayannya. Swalayan aura itu dulunya tempat nonton TV. Ada TV gede dan bangku-bangku panjang dijajar 4-5 baris dengan penerangan yang minim. Menurut Aneh, neon panjang 10 watt. Katanya dulu pernah waktu sapam mau tutup pintu, di depan TV situ masih ada cewek ngeliat TV sendirian. Pas ditanyain, dia diam aja. Terus sama sapam dibiarin, malah ditinggal tidur. Dan subuh sudah tidak ada. Ini blok C. Di bagian belakangnya ini, foto tahun 2005. Agan lihat kondisinya ya. Kumuh dan kotor. Kalau malam kesini lumayan gelap. Cuma ada lampu 10 watt. Di sisi jalan masuk ke blok C, di situ ada jalan setapak menuju blok B. Ulangi. Menuju blok D. Tapi Aneh gak punya cerita apa-apa tentang blok D. Nanti akan ada cerita tambahan tentang blok C. Setelah tinggal 2 tahun di blok B, Aneh terus pindah ke blok C selama 1,5 tahun.
Sebelum akhirnya Aneh keluar dari asrama itu, ini dari view yang lain. Agan, lihat aja tempat parkir di sisi kiri. Itu tempat parkir khusus untuk penghuni. Yang dulu katanya jam 2 malam ada suara motor dipanasin. Pada bikin parno semua. Tapi tidak tahu itu apaan. Kalau menurut Aneh, ya orang mau keluar bawa motor. Tapi ya wajar kalau bikin parno. Soalnya jam 12 malam gerbang parkiran ini udah digembok sama satpam. Kalau ini salah satu lesehan di kantin Kopma. Aneh juga nggak tahu apa-apa soal kantin Kopma. Cuman waktu itu diceritain temen Aneh, salah satu yang jual di kantin itu pulang ke rumah, terus kembali lagi ke kantin mau ngambil HP. Belum sempat masuk, dia mendengar ada suara orang kayak goreng-goreng gitu. Padahal abis maghrib nggak ada aktivitas di kantin itu. 2 tahun Aneh menghuni Blok B. Jujur, di sana adalah tempat yang paling nyaman menurut Aneh dibanding ngekos. Udah murah, temennya banyak, dan akses ke kampus juga deket. Saking nyamannya Aneh, jadi jarang pulang ke Blitar. Keanehan-keanehan yang Aneh alami tidak seperti untuk berpikir untuk pindah. Karena rasa nyaman itu tadi, semua yang mengganggu pikiran coba Aneh singkirkan. Tetap berpikir positif dengan apa yang Aneh alami, bahwa itu hanya halusinasi dari sisi negatif pemikiran kita. Atau jika memang ada, biarkan mereka hidup berdampingan. Karena dalam Islam agama Aneh, yang gaib itu ada dan hidup berdampingan harmonis dengan yang nyata. Tapi yang pernah diceritain teman Aneh ini akan merubah komitmen saya dari awal. Aneh tidak mengalami hal ini secara langsung. Teman Aneh yang mengalami dan dia menceritakan langsung kejadian ini kepada Aneh. Insya Allah, Aneh masih ingat sebagian besar apa yang dia ceritakan. Cerita ini berawal dari lantai 3. Iya benar, keanehan itu juga ada di lantai 3. Apa itu? Teman Aneh mahasiswa sipil UB 2004. Malam itu gak seperti biasanya buat dia. Entah seperti gak ada tenaga. Rampung, praktek di bengkel. Beberapa presentasi membuatnya pulang usai maghrib. Sampai di kamarnya di lantai 3, kondisi cukup sepi. Teman sekamarnya dan kamar sebelahnya sedang keluar. Maklumlah jam segitu, jam makan malam. Tambah pacaran. Dia rebahan dengan posisi tengkurap di ranjang bawah. Semua ranjang di asrama tingkat gan. Yang bahayanya dari besi. Dia yakin dia tidak sedang tidur atau ngelindur saat ada 3 orang anak kecil tiba-tiba masuk dan berkejar-kejaran di kamarnya. Kenapa bisa anak kecil malam-malam masuk dan naik ke asrama? Mungkin gak akan ada anak kecil yang bisa masuk ke situ di malam hari. Kecuali kalau memang anak-anak itu sudah ada di dalam asrama sejak lama. 3 orang anak dengan kepala tanpa rambut, mengenakan cawat atau sejenis popok yang dibalutkan agak tebal. Ketiga anak itu memiliki tinggi yang tidak sama. Anak yang pertama kali masuk mungkin setinggi bayi yang berumur 1,5 tahun, dan yang lain sedikit pendek. Mereka berlari, bermain dengan ceria, berkejar-kejaran. Dan teman Aneh sejenak nongol, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Untungnya dia adalah orang yang bisa tegar berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Kalau Aneh sih pasti langsung lari. Ya manusiawi lah. Hehe, kejadian itu terjadi beberapa saat. Sampai akhirnya teman Aneh bertanya, "Le, we nyapo neng kene?" Atau, "Hei, kamu ngapain di sini?" "Aku dolanan mas." Atau, "Aku lagi bermain mas." "Wes kono ngaleh." Atau, "Sudah sana pergi." "Aku loh gak ganggu sampean." Atau, "Aku loh gak ganggu kamu." Teman Aneh diam, dan dia bilang ke Aneh langsung membacain ayat kursi waktu itu. Awalnya mereka cuek dan tetap bermain, lalu kemudian hilang berbarengan dengan teman sekamarnya yang masuk sambil bawa makanan. 2 hari setelah itu, baru dia menceritakan ke beberapa teman termasuk Aneh.
Ane jadi tambah bingung siapa mereka dan apa hubungannya dengan keanehan di lantai 4. Atau apakah itu yang sering disebut tuyul oleh orang-orang. Tapi sama sekali tidak ada barang-barang yang hilang. Berikutnya, Ane ceritain hal yang lebih mengejutkan lagi yang dialami teman Ane ini di blok C. Kejadiannya setelah kami berdua bareng-bareng pindah ke blok C karena di blok B akan direnovasi. Sambungannya besok ya Gan, Ane mau ngegame dulu. Netralin pikiran, serem juga di kos sendirian.